Bersiul itu katanya bisa memanggil setan. Ngeri gitu. Selamat datang di Bukan Talk Show Biasa. Akhirnya ya, setelah direncanakan bertahun-tahun, program ini jalan juga. Selamat datang pemirsa di program terbarunya Muatan Lokal, Bukan Talk Show Biasa, yang hadir di tiap minggu kamu nanti ya. Ditunggu aja notifnya, nyalakan lonceng, dan jangan lupa tentunya bersama kita di sini ada Kardi dan juga siapa? Ada Vina. Ada Vina. Kita akan membahas tentang segala hal di dunia ini yang terjadi tanpa kita mengerti. Apa itu, Mbak? Nah, pemirsa, bentar. Ngeblank kan? Nah, pemirsa, seringkali kita itu mendengar kata-kata seperti mitos, kata-kata seperti klenik, kata-kata seperti demit gitu kan, atau hantu, atau hal-hal yang ngeri gitu. Nah, Mbak Vina, Apa? kamu ini sudah berapa tahun sebenarnya memiliki pengetahuan tentang hal-hal seperti itu? Kalau umur sih 30 tahun ya, Mas. Oh iya, berarti sejak lahir ini? Dari lahir, alhamdulillah. Alhamdulillah dari lahir ini Iya. sudah memiliki pengetahuan tentang hal-hal seperti itu. Makanya Bukan Talk Show Biasa bersama dengan Mbak Vina, kita akan membahas itu ya, Mbak ya. Iya. Kupas tuntas. Tuntas gak nanti? Enggak sih ya. Iya, kentang dong kalau nggak tuntas ya. Semoga tuntas ya, semoga tuntas. Iya. Ini aku so asik sendiri nih, gak ada yang ketawa ya. Oke, pemirsa, untuk episode pertama seperti yang sudah ada di judul ya, clickbaitnya itu katanya cara manggil setan atau bersiul itu katanya bisa memanggil setan. Mitosnya. Mitosnya. Bisa manggil setan. Nah, tapi sebenarnya itu begitu nggak sih? Tergantung tempat, terus tergantung sekitar juga sih, Mas. Sekitarnya tuh gimana tuh? Ya istilahnya kayak misalnya siul tapi ternyata di kuburan atau di tempat yang istilahnya kayak hutan atau yang emang tempatnya angker. Ya itu namanya kurang kerjaan ya. Ketawa. Ya ngapain Mbak siul-siul di hutan Iya, atau tapi di kuburan itu? kalau misalnya manggilnya juga siulnya di rumah atau yang istilahnya lagi emang rumahnya itu ada penghuninya, ya biasanya sih muncul tuh ya tergantung bisa lihat atau enggak. Ya itu yang dikatakan siul malam-malam ra elok. Ya nggak sih? Siul malam-malam ra elok. Nah, kalau siul yang gini Mbak, aduh siul itu Ya, sial ya. Ya. Mikir ya aku ya. Ya intermemes ya. Oke, next. Kalau memang kita nggak harus di kuburan atau hutan ya Mbak, ini kan kita kan saat ini ada di teras gitu. Betul. Misalnya kayak di teras gitu. Kalau ini sekarang ini aku siul gitu, kira-kira bisa muncul nggak? Bisa manggil yang di sekitar. Yang bener. Bisa. Coba Masnya siul, nanti ada yang manggil pasti. Jangan dong Mbak, aku ini baru episode pertama langsung hostnya kesurupan, kan nggak lucu ya. Ya udah, kita ganti pertanyaan aja Oke. Mbak. Kalau memang ternyata bersiul itu adalah cara memanggil setan, berarti itu apakah betul sebuah cara komunikasi atau cara berarti Apa namanya siulan ya? itu berarti kalau manggil mereka ya tinggal siul gitu aja? Enggak juga sih. Jadi banyak makhluk yang sebenarnya itu istilahnya terutama buat penghuni rumah ya. Penghuni rumah yang kita siul dia datang itu adalah makhluk-makhluk yang sebenarnya nggak punya nama, terus nggak bisa ngomong. Nah jadi lewat suara tuh dia biasanya ngikutin. Nah mungkin karena kamu siul jadinya dia datang. Oh gitu. Gitu sih. Itu kalau dia muncul gitu nanti bisa ngomong nggak? Enggak sih, Enggak juga. paling kerasanya kalau nggak bisa lihat sendiri yang siul itu kayak merinding atau tiba-tiba langsung suasananya gimana atau bau wangi tertentu kayak gitu sih. Nah buat pemirsa tuh, kalau kamu nyoba nyiul
siul di rumahmu coba. Kalau kamu merinding, nah itu Berarti deket ya. dekat. Kalau coba kamu siul ke telinga pasanganmu tuh. Iya. Kalau dia merinding, berarti Berarti ya. Opo iki? Ngekek tuh ya ngekek. Aduh. Nah, kalau ada yang bilang temanku tuh dulu pernah Mbak. Jadi waktu aku masih ingat itu waktu kelas 6 SD itu kan zaman-zaman pramuka tuh loh. Ya tuh. Pernah nggak kalian pramuka? Pernah ya? Mbak Vina pernah pramuka? Enggak sih mas. Enggak. Langsung SMP mas. Langsung SMP. Agak unik ya. Makanya kita undang ke sini pemirsa karena unik itu ya. Iya. Ya, jadi waktu pramuka itu Mbak, itu guru pendamping kita tuh pernah bilang jangan bersiul kalau malam. Makanya ada beberapa pantangan-pantangan yang kita dikasih tahu jangan dilakukan gitu. Nah, namanya anak SD tuh Mbak, masih Susah penasaran. dikandani ya. Betul. Akhirnya disiul kan. Oke. Yang terjadi adalah tenda kita digoyang-goyang, Mbak. Angin. Kita sih mikirnya angin. Nah, terus ada itu loh Mbak, kan kalau di tenda itu kan kadang-kadang kan kalau kena cahaya Heeh. orang lewat kan kelihatan. Mbak. Iya. Nah, itu tuh ada yang jalan Mbak, goyang-goyang sebelah sini, dia pindah ke sini, goyang-goyangnya sebelah sana. Nah, itu apakah memang gangguannya sedahsyat itu, bisa sedahsyat itu, atau tergantung dari jenis setan yang tersinggung misalnya? Tergantung tempat juga sih. Maksudnya kalau rata-rata kan pramuka kan di alam ya maksudnya. Iya. Dan itu pasti kan intensitas manusia yang berkumpul pasti kan makhluk sana juga kayak kepo ke kita. Ya terus kayak misalnya siul atau ngomong kayak sumpah serapah atau yang kasar-kasar kan nggak boleh. Nah itu tuh takut tersinggung. Tersinggungnya sih lebih kayak dia sebenarnya kayak guyon, tapi kan guyonnya mereka ke kita beda ya. Nah itu. Agak serem ya. Betul. Ini saya jadi bayangin soalnya Mbak, karena Jadi takut guyon ya. jadi Mas? takut guyon ini dari tadi saya ngomong setan-setan itu nggak apa-apa ya? Enggak apa-apa mas. Nggak apa ya? Nggak akan datang ya? Soalnya madepnya ke saya kok. Oh iya, iya. Dari tadi pede gitu loh pemirsa ngomong setan-setan itu tahu-tahu di sini ya madek ini. Mbak kopinya kok habis Mbak? Iya, diminum setan. Kenapa? Agak serem ya. Iya. Ya udah. Selain itu Mbak, sebenarnya selain tadi mungkin takut mereka tersinggung dengan siulan kita gitu. Apa sih sebenarnya yang selain takut mereka tersinggung, takut apa lagi sih Mbak dari efek dari bersiul sendiri? Sebenarnya kalau ngomongin tentang sejarah sendiri kan kebanyakan yang di alam atau di luar itu meninggal secara yang tidak baik ya, dalam tanda kutip yang mungkin makhluk itu gentayangan apa emang aslinya setan. Dan pasti kalau kita isyarat tentang kayak misuh atau siul ya, bahasnya siul itu tadi lagi sampai berulang ya terus-terusan, terus kayak ada mungkin siulan kayak kita nyanyi. Nah dia pasti ngikutin mas, karena dia ngerasa dia nggak bisa punya vokal buat berbicara. Jadi kan mereka ada intensitas kayak tertarik sama manusia karena itu tadi mungkin kita kayak seolah-olah ngajak ngomong padahal enggak kan kayak gitu, ngajak nyanyi padahal enggak ya kayak gitu sih. Atau mereka kalau mungkin bisa ngomong tuh suaranya kayak siulan gitu enggak? Kalau ngomong sih sebenarnya pasti yang aslinya dia belum pernah hidup ya, misalnya aslinya setan buat berbicara biasanya ke dunia kita itu bakal kayak mungkin intensitas waktunya harus dia aslinya tuh jangkauannya panjang dari umur dia hidup. Nah kalau misalnya dia sampai bisa ngomong kan berarti ada perantara yang lebih kuat, misalnya makhluk itu kuat. Tapi kalau buat aslinya sendiri makhluk sana itu nggak bisa ngomong mas. Jadi kayak mungkin kayak suka denger yang gremeng, terus nangis, terus istilahnya bersenandung yang nyanyi. Nah itu bisa, tapi kan nyanyinya cuman kayak gitu-gitu. Merinding saya Mbak. Jadi nggak ada yang namanya langsung bisa nyanyi lagu apa atau kata-kata apa tuh jarang. Itu kalau kita lihat ini Mbak, itu beberapa video itu kan banyak sampai masuk ke mic gitu, masuk ke speaker. Itu ya kayak gitu-gitu tuh ya. Karena sebenarnya bahasanya mereka pun juga nggak kayak kita seharusnya. Pakai bahasa apa Mbak mereka? Ya itu tadi suaranya tuh yang nggak ada kata-kata kayak manusia. Ya mungkin kalau misalnya dia pernah
meninggal atau orang luar negeri misal pakai bahasa Inggris, nah dia bisa komunikasi bahasa Inggris. Tapi kalau misalnya dia benar-benar murni jin atau setan, biasanya nggak ada yang namanya bahasa. Wah, kalau Kayak bisa bahasa Inggris tuh nggak pernah bolos GO tuh ya, kayaknya les GO tuh ya. Jadi ketahuan umurnya nggak sih les GO? Ya gitu, itu intermemes ya. Baik, kok intermemes sih? Intermezzo. Dari tadi salah ya ternyata ya. Baik, Mbak Vina. Ini ngomongin soal bersiul. Kalau mengatakan ternyata memang impactnya kalau kita bersiul itu kan banyak banget. Betul. Kira-kira kesimpulannya untuk topik kita hari ini tuh apa, Mbak? Untuk pemirsa nih. Kesimpulannya lebih Kadang-kadang kan apalagi ada yang ini loh Mbak, kadang suka nantangin, habis nonton ini malah praktek di rumah, itu wiu wiu wiu, wah itu bukan siul, itu sirine. Ya. Nah itu gimana Mbak? Jangan ditantang ya. Ih serem banget loh. Sebenarnya sih nggak ngaruh kalau kitanya berpikiran logis sih Mas. Oh gitu. Iya, maksudnya kayak merinding itu kan normal ya. Maksudnya kita nggak bisa yang namanya mencegah buat merinding tuh nggak bisa kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya merinding mungkin pindah ke space mana atau berpindah atau misalnya nggak di situ lagi. Oh gitu. Kayak gitu sih. Pindah tempat aja gitu ya. Yang penting ya ketakutan itu kan balik lagi ke logika. Nah, ketakutan itu diredam, yang misalnya ya kan manusia kan kastanya tertinggi ya. Dia mau siul mau apa sebenarnya tuh monggo kayak gitu kan. Cuman apa ya, kita berdampingan sama dunia sana ya harusnya ngehargain. Tapi kita juga nggak tahu ngehargainnya seperti apa, kan nggak ada aturannya sebenarnya. Jadinya ya mengerti aja, saling mengerti. Baik, begitu pemirsa. Jadi kita harus saling menghargai dan saling mengerti dunia kita dengan dunia mereka. Betul. Gitu ya Mbak ya. Walaupun mereka sebenarnya nggak bisa ngomong. Kalau bisa ngomong udah latihan berarti ya. Kalau gitu jumpa lagi dengan Bukan Talkshow biasa tentunya di episode-episode berikutnya. Jangan lupa like, share dan subscribe tentunya konten-konten di muatan lokal. Dan tentunya saya Kardi bersama dengan Vina. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya di Bukan Talkshow biasa. Merinding aku. Iya. Baru sekali udah merinding cenah. Ini